Warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Jumpa lagi ya Pak di Ya, regulasi nih ya. ya, Bapak dan Ibu, Pak Jamal adalah Direktur dari Registrasi Halal, Deputi Registrasi dan Sertifikat Halal di BPJPH. Jadi di sini pas nih ya Bapak dan Ibu, Pak Jamal untuk membawakan regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyedia halal. Jadi Pak di sini ada dari distribusi, kemudian dari makanan minuman, kemudian ada dari yang tadinya mungkin pendamping juga, Pak. Nah, ini jadi penyelia gitu. Kita reguler untuk pesertanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Osep sekitar 23 ya, Pak ya. Nah, ini insya Allah nanti untuk diskusinya, Pak, di akhir atau boleh di sesi saat materi? ya, silakan. Kalau ada pertanyaan pas sesi materi silakan. Baik, baik Bapak dan Ibu, jika nanti pada saat Pak Jamal sedang memberikan materi, jika Bapak dan Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh silakan raise hand. Ya, Bapak dan Ibu, silakan raise hand. Kemudian nanti akan eh, diberikan kepada Bapak dan Ibu untuk menanyakan apa yang ingin ditanyakan kepada Pak Jamal. Baik, kepada Pak Jamal dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ayi. Mohon izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidki wal wafa, ma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur LPK Halal Institut, Bapak Dr. Arifin, beserta jajarannya, Kang Asep Budiana, Bu Ya, Ayi, Pak Jamal, terima kasih. Bu Ayi selaku moderator, Bapak Ibu, para peserta yang berbahagia, Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Pagi hari ini kita dapat bermuajah ya dalam rangka mengikuti pelatihan training SDM penyelih halal. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Mohon izin Bapak Ibu, ini terlampir ya PPT. Sudah terlihat ya? Sudah Sudah terlihat Pak, Pak Jamal? Eh, cuma belum terzoom. Sudah, Pak. hmm, belum terzoom. Ya, ini yang nah itu Pak, silakan Oke. Slide. slide-nya. Nah, ini Bapak Ibu, apa? Jadi perlu juga kita pahami bersama kenapa sekarang sertifikasi halal itu diwajibkan ya. Eh, ini ada dasar hukumnya. Jadi yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Makanya eh, sekarang ini sudah mandatori. Eh, kalau dulu itu sifatnya sukarela ya. Siapa saja yang mau, pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal dipersilahkan, yang tidak mau mengurus nggak apa-apa. Nah itu kalau dulu ya, yang sifatnya itu voluntary. Nah sekarang sudah mandatori. Eh, Siapapun pelaku usaha itu baik kecil, menengah, besar, itu semuanya eh, diberlakukan ya kewajiban. Tidak boleh, ya tidak. Misalkan pelaku usaha, saya kan usahanya cuma kecil-kecilan, homemade, rumahan. Nah ini juga dikena ya, diberlakukan sama. Hmm.
Kemudian juga Undang-Undang Nomor 6. Nah, jadi dasar yang paling tinggi ya produk hukum itu undang-undang. Kemudian di bawahnya ada turunan undang-undang itu sih ya ada PP, peraturan pemerintah yang memberlakukan penerapannya juga yaitu Perpres 153, PP 42, semuanya ini tentang bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terus di bawah PP ada PMA. Jadi ini Bapak Ibu tidak perlu menghafal ya, cukup tahu saja ya mana-mana yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kita sebagai penyelia halal. Nah ini mungkin nggak usah ya. Nah ini yang perlu kita cermati sebagai penyelia itu ada KMA, Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, jadi di KMA 1360 ini adalah nama-nama bahan yang dikecualikan. Istilahnya ada istilah positif list ya. Terus KMA 297 tahun 2023 tentang tim pelaksana tugas Komite Fatwa. Nah, ini Komite Fatwa ini eh, jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, yang sekarang itu yang melakukan sertifikasi halal itu bukan satu lembaga ya, tapi ada tiga yang berperan, yaitu BPJPH, kemudian LPH yang melakukan audit pemeriksaan proses produk halal, kemudian yang ketiga adalah Komisi Fatwa. Nah, beda kalau komite fatwa itu adalah yang melakukan sidang fatwa di jalur self-declare, pernyataan dari pelaku usaha, yaitu self-declare. Kalau yang reguler itu melalui sidang fatwanya itu melalui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi ini yang kita perlu ketahui bersama. Nah, yang paling penting juga ini di KMA nomor 944 ini tahun 2024 tentang perubahan atas KMA 748 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, ini kita berkutat di sini nih di KMA 944. Kemudian ada juga keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 21 tahun 2022 tentang SKKNI penyelia halal. Nah, jadi semua profesi Bapak Ibu ya baik itu auditor halal, juru sembelih halal, dan juga penyelia halal ini ada SKKNI-nya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Jabatan Kerja Bidang Penyelia Halal. Karena profesi ini adalah merupakan suatu amanah ya, yang harus kita jaga. Mengingat eh, tugas penyelia itu bukan hanya eh, dunia ya, bahkan sampai akhirat, karena ini mempertanggungjawabkan penyaksian kita ya, ketika proses produk halal itu ini sudah halal, tapi pas. Nah, setelah itu eh, ini juga kita harus menjaga, jangan sampai mentang-mentang pelaku usaha sudah mengantongi sertifikat halal, terus setelah itu dia tidak komitmen, tidak konsisten. Ada saja yang menambah bahan baku atau mengurangi, apalagi menambah dengan ingredient ya, bahan baku yang non halal. Nah, inilah harus komitmen dan konsisten. Nah, ini putusan Menaker ini semua profesi ada ya, baik itu seorang insinyur, itu semuanya ada. Apalagi juleha, auditor, dan penyelia. Terus ada peraturan badan. Nah, ini mungkin tidak perlu ya. Terkait dengan ini cukup kita tahu ada
regulasi tentang tata cara tarif. Nah, mungkin perlu saya singgung juga tarif biaya sertifikasi halal ini BPJPH tidak semena-mena menentukan tarif. Jadi ini ada batas atas dan batas bawahnya. Hmm. Dulu juga ada tuh pelaku usaha yang merasa dirugikan. Kok biaya sertifikasi halal ini besar sekali. Nah, itu sebetulnya besaran biaya tarif yang dikeluarkan oleh BPJPH itu atas persetujuan Menteri Keuangan. Jadi tidak boleh BPJPH menetapkan semena-mena besarnya sekian, besarnya sekian. Nah, jadi ada batasannya. Mungkin waktu itu pelaku usaha yang merasa apa ya dipengaruhi atau dikibuli ya kok sampai besar. Ya mungkin itu melalui beberapa pihak ataupun beberapa orang, pihak ketiga atau pihak keempat, makanya jadi besar ya. Nah, juga ada produk turunan putusan kepala badan. Ini yang Bapak Ibu yang perlu kita cermati adalah Kepkaban nomor 20 tentang perubahan sistem jaminan produk halal. Jadi ada dokumen yang perlu kita penuhi. Nanti Bapak Ibu ya, ini dari sini nih, Kepkaban nomor 20. Juga Kepkaban nomor 77 yang berkaitan dengan penyelenggaraan SJPH dalam pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Jadi ada usaha yang di dalamnya ada jasa sembelihan. Nah ini kita mengacu kepada Kepkaban 77. Terus sudah cukup ya ini yang perlu kita cermati bersama karena kita sebagai penyelia. Juga ada peraturan dan keputusan Menteri Keuangan. Nah, ini tadi saya sudah singgung. Jadi, besaran tarif biaya itu BPJPH sudah melakukan usulan ke Kementerian Keuangan. Nah, disetujui inilah regulasinya PMK tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum. Nah, sebelum ke sini, jadi eh, kita perlu tahu produk hukum terkait dengan sertifikasi halal. Jadi ini ya, sumber hukumnya itu dari undang-undang, dari PP, dari PMA, KMA, dan keputusan kepala badan. Tapi di atas segalanya, ini di atas sumber hukum undang-undang, PP, PMA, KMA, Kepkaban, ada sumber hukum yang paling tinggi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, terkait perintah memakan makanan yang halal itu ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 itu berbunyi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, jadi perintah untuk memakan makanan yang halal itu sebetulnya hitopnya itu eh, objeknya kita ini bukan hanya umat Islam saja, tetapi perintah ini adalah untuk semua umat manusia. Nah, itu ada dalam Al-Quran ya, sumber hukum yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya ada hadis Nabi. Ya, baginda Rasul SAW bersabda, Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat ay mustabihat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata baginda Rasul sesungguhnya yang halal itu adalah sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang belum jelas itu adalah di wilayah gray area yang perlu kita telusuri ini. Nah, jadi itu dasar hukum yang paling tinggi ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di bawahnya itu undang-undang, PP, PMA. Nah, sekarang kita masuk ke Undang-Undang 33. Ini definisi produk. Perlu kita tahu
Yang namanya produk itu adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini semuanya ini kena kewajiban ini, produk ini yang terdefinisi di dalam undang-undang. Ini berdasarkan Undang-Undang 33 2014 pasal 1 angka 1. Tujuannya apa sih? Tentunya untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Kemudian meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk. Jadi yang namanya sertifikasi halal itu adalah bukan hanya sekedar aturan, bukan hanya sekedar regulasi. Tapi ini tentunya adalah jaminan untuk eh, kita ya yang mengkonsumsi produk itu. Terus juga ada nilai tambah bagi pelaku usaha yang sudah mengantongi sertifikasi halal. Jadi mungkin Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu ini yang belanja sudah pasti yang dilihat, diperhatikan pertama sekali itu adalah udah halal belum. Nah, yang kedua baru harga. Nggak terbalik ya. Lihat harga dulu, mahal mahal. Tapi sudah tersertifikasi. Nah, ketimbang ada barang murah nih, tapi belum ada halalnya. Nah, pasti kita lebih memperhatikan, lebih condong ke yang sudah halal, walaupun itu murah, walaupun itu mahal. Nah. Karena yang namanya produk yang sudah ada halalnya, pasti sudah dilakukan audit, sudah diperiksa, minimal sudah dilihat lah atau sudah diaudit. Ketimbang produk yang belum ada label halalnya. Nah, siapa yang bisa menjamin? Kebersihannya, apalagi kehalalannya. Nah, yang namanya jaminan produk halal itu adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi yang sudah mengantongi sertifikat halal ini tentunya sudah melalui jalan panjang ya, yaitu didaftarkan, kemudian diaudit, kemudian disidang fatwakan. Nah, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi sangat berharga sekali sekarang sertifikat halal itu. Nah, ini Bapak Ibu kewenangan BPJPH yang pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan penuh halal, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Jadi semua regulasi itu sekarang di drafting oleh lembaga BPJPH. Ini lembaga pemerintah. Nah, kemudian menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal. Jadi sekarang negara ya yang menerbitkan. Kalau dulu kan yang voluntary hanya satu lembaga NGO ya yang yang menerbitkan, kemudian yang mengaudit, tapi dia tidak bisa mencabut. Jadi hanya menerbitkan saja. Nah, sekarang karena kewenangan itu sekarang dilimpahkan oleh negara, maka negara dalam hal ini BPJPH yang memiliki wewenang untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Pernah nggak Pak BPJPH mencabut? Pernah ada pelaku usaha yang sudah mengantongi sertifikat halal, tapi dia tidak komitmen, tidak menjalankan, tidak mengimplementasikan SCPH dengan ya menambah ingredient ataupun mengurangi, apalagi menambah dengan yang non halal. Makanya dicabut. Kemudian melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, bukan hanya produk lokal saja
Tapi juga produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu wajib sertifikat halal. Nah, kalau dari negara setempat itu sudah ada LHLN-nya, LHLN itu Lembaga Halal Luar Negeri, maka produk tersebut masuk ke Indonesia itu tinggal diregistrasi. Nah, ini nih registrasi. Ini masuk dalam tupoksi kami ini untuk meregistrasi sertifikat halal dari luar negeri. Dengan catatan produk tersebut sudah disertifikasi. Nah, kalau belum disertifikasi, mereka bisa langsung masuk ke Indonesia, tapi harus disertifikasi, dilakukan audit pemeriksaan oleh LPH kita. Nah, kemudian kewenangan yang lainnya adalah melakukan sosialisasi, edukasi. Nah, seperti ini nih kita training, kemudian publikasi. Terus melakukan akreditasi LPH, melakukan registrasi auditor. Jadi auditor halal itu diregistrasi juga karena BPJP harus mengetahui ya manakala ada seorang auditor yang melakukan audit pemeriksaan tapi ada kekeliruan, maka dicek ini. Oh, yang melakukan audit ini auditor LPH ini. Nah, nomor regisnya ini. Nah, bisa terlacak itu. Nah, jadi tidak sembarangan auditor melakukan audit jika melakukan kekeliruan atau kesalahan. Misalkan dalam auditnya ini sudah aman ini, tidak terkontaminasi bahan baku yang non halal. Tapi ketika di lapangan kok ditemukan, nah, ini siapa yang melakukan audit? Siapa auditornya dari LPH mana? Itu terdetek. Hmm. Nah, kemudian melakukan pengawasan, melakukan pembinaan auditor, dan melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk ke produk. Ada dua jenis produk, yaitu masuk dalam kategori barang dan jasa. Yang masuk dalam kategori barang itu berupa makanan, minuman, obat, kosmetik. Nah, ini kan empat item ini ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI. Jadi kita sudah mendrafting ini Bapak Ibu ya, yang berkaitan dengan produk makanan, minuman, obat, kosmetik, sudah ada regulasinya. Nah, mungkin yang kosmetik ini ya masih dalam drafting ya, penyempurnaan. Kemudian ada juga produk kimiawi, biologi, dan rekayasa genetik. Nah, ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Terus yang barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan ini juga hanya bagi barang yang berasal dan atau mengandung unsur hewan. Dulu tuh rame ya, ada barang gunaan, kulkas, sudah bersertifikat halal. Sebetulnya sih itu tidak kena kewajiban ya, karena yang kategori barang gunaan yang dipakai dan digunakan serta dimanfaatkan itu hanya yang terbuat dari unsur hewani saja. Ya contohnya jaket kulit, kemudian ada sofa, kursi terbuat dari kulit hewani ya. Terus sepatu, eh, mungkin Bapak Ibu punya ya sepatu yang dipakainya enak gitu. Nah, bisa jadi itu terbuat dari unsur hewani B2 gitu ya. Nah, ini perlu kita telusuri juga ini. Itu ya. Oke, sekarang jasa. Masuk dalam kategori produk jasa itu berupa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Ini pun juga hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Ada jasa penyembelihan. Mungkin di antara Bapak Ibu yang bertugas sebagai penyelia di pelaku usaha, di dalamnya itu ada jasa penyembelihan. Nah, ini harus diperhatikan juga ini.
kita sebagai penyelia harus mengawasi hasil sembelihan yang sudah disembeli oleh tenaga juleha. Apakah memang sudah benar-benar terpotong tiga saluran pernapasannya, atau malah belum, atau terlewat. Nah, ini tugas Bapak Ibu yang eh, sebagai penyelia di dalamnya itu ada jasa sembelihan. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke dokumen persyaratan pengajuan sertifikat halal. Nah, sebagai penyelia tentunya selain di lapangan kita mengawasi, juga kita harus memahami dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk mengajukan sertifikat halal. Yang pertama ini adalah surat permohonan. Jadi contohnya ini sudah disediakan dan disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha. Ini template-nya sudah ada, tinggal di-download di aplikasi Si Halal. Yang kedua, formulir pendaftaran. Nah, ini juga pastikan mengisi data pelaku usaha secara benar. Yang ketiga, proses pengolahan produk. Nah, ini memuat keterangan alur dan proses pengolahan produk. Seperti apa sih alurnya? Misalkan bakery, nah, bahan bakunya ini, alur prosesnya seperti ini, dari adonan sampai jadi bakery, jadi roti. Kemudian empat, sistem jaminan produk halal. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga template-nya sudah disediakan di aplikasi Si Halal. Namanya ini dokumen manual SJP. Pak, kok banyak banget sih dokumen-dokumen? Tidak. Jadi mudah sih ya, sebetulnya mudah. Karena di aplikasi itu sudah tersedia, baik itu surat permohonan, formulir pendaftaran, bahkan dokumen SJP ini sudah tersedia. Tinggal kita mengisi, di situ ada tanda yang merah yang perlu diisi, diisi. Nah, yang perlu dilampirkan, dilampirkan. Terus lima, aspek legal. Hmm. Ini harus melampirkan dokumen NIB atau NPWP, IUMK, IWI, SIUP, API, NKV. Nah, NKV ini adalah untuk rumah potong hewan ya, RPH ataupun RPU. Terus daftar produk. Daftar produk memuat nama produk, menu, barang yang diajukan sertifikat halal. Terus daftar bahan. Nah, ini memuat nama bahan yang digunakan untuk produk yang diajukan sertifikat halal. Nah, ini yang kedelapan ini identitas kita nih, identitas penyelia. Tentunya kita melampirkan KTP, SK, dan DRH ya. Nah, SK ini dari pelaku usaha. Yang ke-9, identitas pendaftar, menyertakan salin KTP dan surat kuasa dari pimpinan perusahaan. Nah, yang ke-10, rumah potong hewan dan unggas. Kenapa harus menyertakan denah lokasi? Karena di sini harus dilihat, jangan sampai rumah potong hewan itu lokasinya berdekatan dengan perumahan. Ini tidak boleh. Begitu juga dapur SPPG kan sekarang dicek itu lokasinya. Dulu ada berita itu ya kemarin-kemarin ya, dapur SPPG kok lokasinya berdekatan dengan rumah potong hewan. Nah, ini tidak boleh karena akan tercemar dari limbah, bau kotoran. Nah, ini yang perlu dilampirkan denah lokasi untuk RPH dan RPU. Ini berdasarkan PP ya 39. Nah, sekarang apa saja kewajiban pelaku usaha? Nah, kewajiban pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal itu harus memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Nah, ini di awal Bapak Ibu ya. Ini produk apa, makanan, minuman, atau produk olahan. Nah, bahan bakunya ini, pokoknya informasi harus disampaikan secara jujur, jelas. Nah, tidak ada yang diumpet-umpetin. Misalkan
ada bahan baku yang sensitif atau apa gitu, harus disampaikan. Apalagi yang mengandung ada titik kritis yang eh, jelas ya, apa ada titik kritisnya yang eh, perlu ditelusuri itu harus disampaikan. Kemudian memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan antara produk halal dan tidak halal. Jadi harus dipisah ini. Yang C memiliki penyelia halal. Jadi Bapak Ibu, inilah pentingnya SDM penyelia halal yang sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha. Karena penyelia halal ini adalah yang memastikan dan mengawasi proses produk halal itu apakah sudah benar sesuai dengan syariat Islam atau belum. Apakah proses produksinya sudah tidak terkontaminasi bahan baku yang non halal. Nah, ini tugas dan tanggung jawab kita ini. Kemudian melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Misalkan ada perubahan bahan baku ya. Ini tugas kita yang menyampaikan laporan kepada BPJPH. Nah, sekarang definisi ini adalah penyelia ini dari undang-undang ya. Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Nah, syarat penyelia beragama Islam dan memiliki wawasan luas serta memahami syariat tentang kehalalan. Ini syarat ini ya, mutlak ini dari undang-undang dan PP. Banyakan dari luar negeri itu pernah menyampaikan protes ya. Kenapa penyelia ini harus beragama Islam, sedangkan kami adalah negara minoritas? Ya memang di dalam regulasi undang-undang kita dan PP ditetapkan bahwa penyelia itu yang beragama Islam. Kemudian memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Ini terkait dengan fatwa halal produk saja ya. Tidak perlu fatwa-fatwa tentang aliran sesat, nggak perlu, nggak usah terlalu jauh. Nah, ini pun dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal dengan mengikuti dan lulus pelatihan. Nah, seperti ini nih. Kita ikuti pelatihan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kang Oman ya terkait dengan kegiatan training ini. Atau selain sertifikat pelatihan juga harus memiliki sertifikat kompetensi penyelia halal. Apalagi untuk pelaku usaha menengah besar ke atas, ini wajib harus sudah mengikuti training dan mengikuti UKOM dan lulus ya. Dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Nah, ini pelatihan penyehala dilaksanakan oleh BPCPH, perguruan tinggi atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi eh, dan sudah bekerja sama dengan BPJPH. Nah, sekarang tugas dan tanggung jawab penyelia. Tugasnya apa saja sih? Nah, ini mengawasi PPH, proses produk halal di perusahaan. Itu kita yang mengawasi. Baik itu di eh, jasa restoran, jasa perhotelan. Nah, ini kita yang mengawasi. Kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, ini item ini ada di SKKN ini. Nanti kita jabarkan. Kemudian mengorganisasikan proses produk halal dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Jadi auditor halal itu kita harus dampingi mereka karena mereka pasti menanyakan ke penilai halal. Nah, Pak, gimana nih proses produksinya, bahan bakunya apa saja, terus tempatnya di mana? Nah, kita yang menyampaikan, kita yang memberitahu. Ini Pak, lokasinya di sini, ini bahan bakunya ini. Nah, ini tugas penyelia. Terus tanggung jawab penyelia. Nah, ini menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal. Terus menerapkan sistem jaminan produk halal. Ini SJPH ya.
SJPA itu suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Pernah orang luar negeri itu bertanya, kok Indonesia itu berani sekali ya membuat regulasi undang-undang tentang halal. Terus Indonesia itu memakai standar halal apa ya? Nah, ini kita memakai ini Bu, Bapak Ibu. Standar SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Yang di dalamnya itu ada 5 kriteria SJPH yang harus diterapkan oleh kita nih, oleh pelaku usaha, oleh penyelih halal. Nah, terus tanggung jawab kita menyusun rencana proses produk halal. Ini ada di penyelia. Menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH. Mengusulkan penggantian bahan. Misalkan bahan baku yang sudah kita pakai itu bahan baku A, tapi di tengah-tengah proses produksi bahan bakunya ini eh, ada penggantian. Gitu. Misalkan tidak tersedia di pasaran, ingin diganti. Nah, ini kita eh, tugas kita ini yang melakukan atau mengusulkan penggantian. Kemudian mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH. Ini juga tugas kita ini. Terus membuat laporan pengawasan, tanggung jawab ya. Eh, Melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH, menyiapkan bahan dan sampel bahan untuk auditor halal, dan menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal. Jadi ketika auditor halal itu mengkonfirmasi kita, tentunya kita harus menjawab secara jujur dan benar. Ini karena tanggung jawab penyelia halal tertuang dalam PP 39 tahun 2021 pasal 52. Nah, ini Bapak Ibu, penetapan penyelia halal itu oleh pelaku usaha. Penyelia halal yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh pimpinan pelaku usaha. Pimpinan pelaku usaha menyampaikan penetapan penyelia halal kepada BPJPH dengan melampirkan tadi ya, tokopi KTP, DRH, dan sertifikat pelatihan. Adapun fasilitasi penyelia halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil ini dapat berasal dari ormas, ya. Jadi ada PU yang mikro ya, dia eh, ownernya dia semuanya dikerjakan sendiri ya, apa-apa dia. Nah, tapi kalau penyelia halalnya ini bisa diperbantukan dari ormas ataupun dari dinas, ya. Nah, ini ketentuan peralihan penyelia halal perusahaan yang sudah ada sebelum peraturan ini diundangkan tetap diakui. Misalkan pelaku usaha, Pak, saya udah ada nih tenaga penyelia halal, tapi belum update, ya harus menyesuaikan karena ada beberapa regulasi yang terbaru ya sesuai dengan undang-undang dan PP. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke SKKNI ini. Ini sengaja ini yang saya warna ungu ini adalah dari Permenaker nomor 21. Nah, mungkin supaya ketahuan ya nih Bapak Ibu. Mhm. Yang saya warnain ungu ini adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Jabatan Kerja Bidang Penyelia Halal. Nah, ini perlu kita cermati bersama. Saya besarin lagi ya. Hmm. Tapi kebaca ya, Bapak Ibu ya.
kebaca, Pak. Oke, oke. Baca Pak, tapi kalau bisa ya di Zoom aja Pak. Oke. Ah ya, ya, oke. Ah. Nah, ini jadi berdasarkan Permenaker, kita sebagai penyelia halal harus memahami nih SKKNI kita. Mengingat semua profesi itu dituntut supaya ya menguasai lah. Karena kalau profesi itu misalkan seorang insinyur tidak menguasai SKKNI jabatan kerja di bidangnya. Ini diragukan. Eh, Disuruh buat bangunan jembatan misalkan. Tapi dia belum kompeten, belum terbukti apa ya, memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP, pasti orang meragukan, saya nggak yakin, khawatir nanti hasilnya kurang memuaskan, ataupun jelang berapa tahun jembatan itu sudah rubuh. Wah, itu ini kan malah membawa apa ya, mudarat. Nah, makanya semua profesi apapun ya, eh, itu harus dibuktikan dengan kompetensi dari BNSP. Nah, ini Bapak Ibu selain ini sudah mengikuti pelatihan, eh, mungkin ya dan ini pasti dari pelaku usaha menengah besar ke atas, itu persyaratannya harus selain sertifikat pelatihan juga ada sertifikat kompetensi. Nah, ini kompetensi peta peta standar kompetensi sebagai penilai halal. Ada tugas utama menjamin ketaatan dan konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan SCPH. Fungsi kuncinya itu ada tiga: merencanakan penerapan SCPH di pelaku usaha. Nah, fungsi dasarnya ini ada dua: menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya. Kemudian menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, fungsi kunci yang kedua, menerapkan SCPH. Nah, fungsi dasarnya mengawal bahan, proses, dan produk halal. Kemudian melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ini nanti kita sering menemukan ini ya, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Bagaimana tindakan kita jika di lapangan menemukan hal ini? Contohnya ya, saya contohkan yang spesifik ya. Jadi ini di usaha jasa sembelihan ataupun di usaha di dalamnya itu adalah menggunakan produk hasil sembelihan, misalkan daging ayam potong. Nah, ya mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti ya edukasi dari Kepala BPJPH, Babe Hekal, di medsosnya itu ada edukasi. Eh, Jika Bapak Ibu menemukan ayam potong yang lehernya hanya kelihatan ditusuk, nah itu sudah dipastikan bahwa ayam tersebut matinya bukan karena disembelih, tapi matinya karena mungkin dicelupkan air panas. Nah, ini edukasi dari Babe Hekal ya. Apa tindakan kita sebagai penilai halal jika menemukan ayam yang terpotong ataupun yang hanya tertusuk lehernya, bolong gitu ya? Nah, kita harus berani melakukan tindakan. Ini nggak bisa dipakai nih ayam ini, jangan, karena dia masuk dalam kategori haram. Nah, ini Bapak Ibu ya, tugas penyelia ini harus berani melakukan tindakan. Ya, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria hal yang seperti ini. Eh, Tidak boleh dipakai. Walaupun apa ya, atasannya sayang mubazir, nggak bisa. Yang yang sudah jelas haram itu tidak boleh digunakan, tidak boleh diproduksi. Nah, ini salah satunya ya, contoh itu ya. Kemudian fungsi kunci melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut penerapan SCPH, yaitu fungsi dasarnya melakukan audit internal penerapan SCPH dan melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal
SJPH. Nah, ini Bapak Ibu ya petanya ini. Nah, ini di bawahnya sekarang adalah daftar unit kompetensinya. Jadi semua profesi itu masing-masing memiliki unit kompetensi tersendiri. Juleha unit kompetensinya ada berapa? Auditor halal ada berapa? Nah, ini untuk yang penyelia halal, unit kompetensinya hanya 6. Kalau merujuk Permenaker yang dulu itu 13 Bapak Ibu ya, 11 atau 13, lebih banyak. Sekarang disederhanakan menjadi 6. Nih, 6 unit kompetensi. Yang masing-masing ini ada eh, kodenya tersendiri ya. Jadi eh, profesi penyelia ini kode unitnya seperti ini. Juleha tersendiri lagi. Auditor tersendiri lagi. Nah, 6 unit kompetensi ini yang perlu kita kuasai. Yang pertama ya, unit kompetensi yang pertama, menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Ini Bapak Ibu yang perlu kita kuasai. Misalkan, Pak, kok dokumennya banyak ya? Sebetulnya banyak sih banyak, cuman kan kita hanya tinggal mendownload, kemudian mengisi apa yang perlu diisi. Nah, nanti itu ada tandanya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di ini sudah pernah melihat ya dokumen manual SCP itu seperti apa. Nah, itu di dalamnya itu ada tandanya, tulisan merah ini diisi. Nah, terus dilampirkan dokumen itu aja. Nah, kemudian unit kompetensi yang kedua menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Tadi yang seperti saya sampaikan itu dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan ketika kita mengajukan sertifikat halal. Terus yang ketiga, mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Nah, ini juga kita eh, harus kuasai nih, mengawasi ini. Jangan sampai kita eh, apa ya? Ketika kita menjalankan tugas, misalkan di jasa sembelihan, ini penyeliah halal ini harus eh, memastikan apakah tenaga julehanya itu memang benar-benar sudah menjalankan prosedur sesuai syariat Islam. Sebelum menyembelih sudah ada apa? Ada niat, kemudian melafadzkan tasmiyah Bismillahi Allah Akbar. Terus eh, di apa? Diawasi, dilihat apakah ayam potong itu memang sudah benar-benar terputus 3 saluran pernapasannya. Dulu pernah saya menyaksikan di salah satu pelaku usaha jasa sembelihan itu, saya mencermati penyelayan itu memang respect dia. Karena di situ ada rotari putar itu ya, penyembelihan dengan muter itu mesin. Juru sembelihannya eh, mau nyembelih, kemudian setelah disembelih, hasil sembelihnya dilihat oleh penyelia, eh, bahkan penyelia itu menyaksikan atau memperlihatkan kepada kami itu, ini Pak, ada ayam yang eh, tidak terputus. Ada beberapa saluran pernapasan yang tidak terputus, diambil sama dia, kemudian dipisahkan. Nah, inilah eh, tugas eh, tanggung jawab kita sebagai penyelia itu harus memastikan apakah memang benar-benar sudah disembelih ataupun sudah terputus saluran pernapasan atau belum. Jadi dari beberapa ayam potong yang kami saksikan itu eh, ada sekitar berapa ekor itu yang dipisahkan karena setelah diawasi itu oleh penyelia ada yang tidak terputus, makanya dipisahkan. Nah, itu masuk dalam kategori bangkai. Nah, kemudian unit kompetensi yang keempat melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, tadi ya sudah saya eh, apa contohkan. Kemudian melakukan audit internal penerapan SCPH dan melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal SCPH.
Nah ini Bapak Ibu, daftar unit kompetensi penyelia halal yang harus kita kuasai, ya. Nah, kita sekarang memasuki ke unit kompetensi yang pertama, yaitu menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya. Ini ada elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Mungkin Bapak Ibu pernah ngikutin ini ya. Ini disingkat aja EK, terus kalau ini KUK. Jadi EK di dalam ini unit kompetensi yang pertama, yaitu menyusun dokumen. Ada 3 EK, satu menentukan ruang lingkup atau proses bisnis pelaku usaha, KUK-nya, kriteria unjuk kerjanya, proses bisnis dan dokumen pelaku usaha diidentifikasi. Kemudian proses bisnis dan dokumen pelaku usaha dibandingkan dengan persyaratan standar. Nah, ini ada 3 EK. Yang kedua, melakukan analisis risiko titik kritis kehalalan sesuai dengan lingkup usaha. Nah, KUK-nya, potensi terjadinya titik kritis ketidakhalalan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Kemudian tingkat risiko dianalisis berdasarkan hasil identifikasi potensi terjadinya ketidakhalalan sesuai dengan persyaratan standar. Nah, EK yang ketiga, menyusun manual halal, prosedur, instruksi kerja, penerapan SCPH, dan kelengkapannya. Nah, ini ada di sini nih Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan persyaratan apa harus ada dokumen manual SCPH. Nah, ini ya yang kita isi. Nah, di dalam eh, KUK-nya itu ada 3, dokumen manual halal, prosedur dan atau instruksi kerja disusun sesuai persyaratan standar, dokumen manual halal, prosedur dan atau instruksi kerja diverifikasi dan diperbaiki sesuai SCPH, pelaksanaan sosialisasi manual halal dipastikan terlaksana sesuai dengan prosedur. Jadi, Bapak Ibu, karena di sini sudah ada ini ya, redaksi SCPH, itu Bapak Ibu perlu apa ya, memahami 5 kriteria SCPH. Nah, kalau dulu waktu masa voluntary yang dari lembaga LPPOM itu ada 11 kriteria SCPH. Sekarang sudah disederhanakan menjadi 5 kriteria SCPH. Nah, semua pelaku usaha harus menerapkan, mengimplementasikan 5 kriteria SCPH tersebut. Ya, diantaranya ada eh, komitmen dan tanggung jawab. Pelaku usaha itu harus komit, konsisten. Ya, dari awal sudah niat saya ingin mengajukan sertifikasi halal terhadap produk saya. Jadi dia harus komitmen dan tanggung jawab. Artinya itu dari awal bahkan sampai sudah selesai penerbitan sertifikat halal, dia harus konsisten menjaga bahan bakunya itu tetap menggunakan bahan baku yang halal. Tidak boleh di tengah jalan mentang-mentang sudah mengantongi sertifikat halal, dia semena-mena itu merubah ataupun menambah ingredient komposisi bahan, apalagi komposisi bahan tersebut mengandung yang non halal. Itu tidak boleh. Makanya di dalam 5 kriteria itu harus diimplementasikan. Nah, ini harus kita pahami bersama ya. Bahkan harus diingat nih, 5 kriteria SCP ya. Ada komitmen dan tanggung jawab, ada bahan, ada produk, ada proses produksi, dan terakhir evaluasi. Hmm. Nah, sekarang kita melanjutkan kepada unit kompetensi yang kedua, yaitu menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, ini Bapak Ibu, EK ada 2 nih EK-nya. Eh, yang pertama menyiapkan dokumen daftar bahan dan pendukungnya, KUK-nya, daftar bahan dan dokumen pendukungnya disiapkan sesuai persyaratan standar.
Kemudian dokumen pendukung bahan dipastikan validitasnya sesuai persyaratan standar. Nah, EK yang kedua melaporkan hasil penyiapan daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Kemudian KUK-nya daftar bahan halal didistribusikan kepada pihak terkait sesuai prosedur. Kemudian dokumentasi kegiatan penyiapan daftar bahan halal dan dokumen pendukungnya dipelihara sesuai prosedur. Artinya semua dokumen eh, apa yang ada di dalam eh, pelaku usaha itu ya harus kalau di sini bahasanya dipelihara ya harus terdokumentasi, disimpan. Jangan sampai ketika auditor halal dari LPH melakukan audit pemeriksaan, ketika ditanya mana dokumen pembelian, mana dokumen-dokumen yang lain. Nah, ini harus tersimpan rapi ya dan bisa kita buktikan ataupun bisa kita sampaikan kepada auditor halal ketika ditanya atau dikonfirmasi. Memang benar Pak, dokumennya ini ada, ini bahan bakunya ini, pembeliannya ini, catatannya ini. Nah, kita lanjut kepada unit kompetensi yang ketiga, yaitu mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Ada dua EK. Yang pertama mengawasi pengadaan bahan, KUK-nya pengadaan bahan dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal. Kemudian seleksi bahan baru dipastikan sesuai dengan prosedur. Misalkan ada bahan baku yang baru, ada penggantian. Ini dipastikan kita harus tahu juga bahwa bahan baku itu memang baru dan masih eh, apa ya, masa berlakunya masih panjang. Jangan sampai ketika kita diaudit oleh auditor ditemukan kita menggunakan bahan baku yang sudah expired. Nah, ini harus dihindari ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita membeli bahan baku eh, yang sudah tidak apa ya, habis masa berlakunya. Walaupun ya Bapak Ibu ini sayang ini eh, apa bahan bakunya masih banyak katanya. Sayang kalau kita tidak gunakan. Nah, ini tidak boleh. Bahan bakunya sudah expired tapi masih digunakan dengan alasan sayang mubazir karena masih banyak. Ini tidak boleh Bapak Ibu ya. Harus sesuai dengan prosedur. Bahan baku yang sudah expired, yang sudah habis masa berlakunya tidak boleh diproduksi. Nah, ini tugas kita harus jeli mengawasi ini. Kemudian hasil pemeriksaan pengadaan bahan dilaporkan dan didokumentasikan sesuai prosedur. Nah, EK yang kedua mengawasi penanganan bahan halal. Nah, KUK-nya itu pemeriksaan bahan datang diverifikasi sesuai dengan prosedur. Mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan ya di salah satu eh, supermarket ada eh, bahan baru datang itu ada yang bertugas melakukan verifikasi, mengecek. Nah, inilah di KUK ini. Kemudian bahan datang yang tidak sesuai persyaratan ditindaklanjuti sesuai persyaratan standar. Nah, seperti kita mengecek ini bahan baku ini sudah expired, ini belum, ini masih berlaku. Nah, ini harus diverifikasi. Kemudian penyimpanan bahan halal diverifikasi sesuai standar penyimpanan bahan halal. Ini juga yang pernah kita lakukan sidak di beberapa pasar modern ya. Kita mengecek apa itu freezer, tempat penyimpanan daging segar di mana. Jangan sampai eh, apa produk daging segar itu, daging segar halal tercampur ataupun dicampur dengan daging segar yang non halal. Nah, ini perlu kita cermati. Kemudian tata letak, ya, tata letak nih.
penyimpanan bahan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan standar. Kemudian alur bahan diverifikasi sesuai persyaratan standar. Kemudian EK yang ke mana ini tadi? Tiga ya, mengawasi proses produk halal sudah rata-rata. Oke, sekarang kita memasuki ke unit kompetensi yang keempat, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ada 3 EK, mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. KUK-nya, produk yang tidak memenuhi kriteria halal diidentifikasi sesuai prosedur. Mungkin sedikit tadi yang sudah saya sampaikan, yang tidak memenuhi kriteria halal harus diidentifikasi ya. Ya, tindakan kita harus dibuang itu bahan baku yang sudah teridentifikasi masuk dalam kategori non halal. Kemudian penyebab dan jenis ketidaksesuaian ditelusuri sesuai prosedur. Nah, elemen kompetensi yang kedua, menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. KUK-nya, produk yang tidak memenuhi kriteria halal ditangani sesuai dengan persyaratan standar. Kemudian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dievaluasi sesuai prosedur. Nah, EK yang ketiga, melaporkan dan mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. KUK-nya, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dilaporkan sesuai prosedur. Nah, dokumentasi penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dipelihara sesuai prosedur. Ini saya bisa memberikan contoh gini Bapak Ibu ya. Pernah ditanyakan oleh auditor kepada penilai halal. Eh, Mana eh, contohnya tadi ya, ayam potong yang disembelih tidak sesuai syariat Islam, contohnya ditusuk, hanya ditusuk. Itu kan kalau dikumpulkan banyak. Nah, dicek sama auditor, mana barangnya, dikemanakan. Nah, kita harus bisa menjawab ini Bapak Ibu ya, dan harus ditangani sesuai prosedur. Misalkan ayam potong itu sudah dipisahkan. Dipisahkan kemana, terus barangnya di mana, kalau tidak ada, dikemanakan. Kita harus bisa menjawab bahwa ayam potong yang sudah dipisahkan tadi itu yang masuk dalam kategori haram, itu kita kasih misalkan ke penadah ataupun yang suka ngambil buat peternak, peternak lele ataupun apa. Jadi itu harus ada buktinya, bukti tertulis, ada berita acaranya, berita acara penyerahan jumlah ayam yang masuk dalam kategori non halal sekian diserahkan kepada penadah ataupun yang membutuhkan untuk peternak lele. Jadi kita perlu ini ya, menyimpan dokumentasinya, baik itu berita acaranya ataupun foto ya, dokumentasi bahwa barang itu memang benar-benar sudah di eh, dibuang gitu, dalam arti eh, sudah tidak digunakan karena kan itu masuk dalam kategori produk yang haram. Jadi ada buktinya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita hanya bisa menjawab, udah Pak, sudah dimusnahkan. Loh mana bukti dokumentasinya? Harus ada hitam di atas putihnya. Nah ini 5, mengadakan audit internal, penerapan SCPH. Tentunya di sini ada 3 EK ya, merencanakan audit internal. Kemudian KUK-nya rencana audit disusun sesuai dengan prosedur. Nah, EK yang kedua, melaksanakan audit internal, ada bukti penerapan SCPH diperiksa sesuai dengan persyaratan standar. Ketidaksesuaian penerapan SCPH diidentifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Kemudian menyusun laporan audit internal. Jadi kita juga punya kewajiban menyusun laporan ya terkait dengan audit internal kita. Nah, yang keenam nih terakhir dari unit kompetensi SKKNI sebagai Jabatan Kerja Penyuluh Halal,
ada 2 EK melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal. KUK-nya, rencana tindakan perbaikan dan pencegahan ditetapkan sesuai persyaratan standar. Kemudian verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan sesuai persyaratan standar dan validasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan sesuai persyaratan standar. Nah, terakhir, EK yang terakhir ini mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan dan pencegahan. KUK-nya, tindak lanjut hasil audit internal SCPH didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Dokumentasi tindak lanjut hasil audit internal SCPH dipelihara sesuai dengan prosedur. Jadi Bapak Ibu pada intinya semua apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab kita itu ada eh, apa ya file dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa eh, apa enam enam itu apa 6 unit kompetensi ini sudah kita jalankan. Apalagi nanti dicek 5 kriteria SCPH tersebut. Yang terakhir itu ada evaluasi, di mana evaluasi yang pernah dilakukan oleh auditor halal, oleh penilai halal. Misalkan di perusahaan itu wajib melakukan sosialisasi dengan memberikan eh, tulisan gitu ya. Biasanya Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, eh, di perusahaan-perusahaan itu ketika kita memasuki pintu gerbang ataupun pintu masuknya itu sudah ada sosialisasi tentang penerapan atau implementasi SCPH. Nah, ini tugas kita juga ini yang melakukan sosialisasi. Nah, ini kita masuk ke alur. Tadi perlu diingat ya, Bapak Ibu, ini yang ungu ini, warna ungu ini adalah peta kompetensi, SKKNI Jabatan Kerja Bidang Penilai Halal. Mungkin nanti perlu diperdalam Bapak Ibu yang setelah pelatihan ini akan lanjut ke UKOM ya, unit kompetensi. Ada 6 unit kompetensi SKKNI Penilai Halal. Nah, sekarang kita masuki alur proses sertifikasi halal. Kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu, itu berapa hari sih untuk ngurus sertifikasi halal? Nah, di sini nih, kita bisa kalkulasi itu selama 21 hari kerja dari mulai mengajukan sampai terbit sertifikat halal ini di total hanya 21 hari kerja itu sudah bisa terbit sertifikat halal. Apalagi BPJPH dan LPH, begitu juga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah menjalankan SLA ya. Jadi sudah ada ketetapan di BPJPH itu 2 hari ini. Yang pertama ya, pelaku usaha melakukan permohonan dilengkapi dengan dokumen data PU, nama dan jenis produk. Nah, ini kita yang lengkapi nih sebagai penyelia. Daftar produk dan daftar bahan yang digunakan, pengolahan produk. Kemudian kita sampaikan kepada BPJPH melalui aplikasi Si Halal. Nah, BPJPH dalam jangka waktu 2 hari kerja ini melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohon. Kemudian BPJPH menetapkan LPH mana yang akan melakukan audit. Tapi penetapan ini berdasarkan usulan dari pelaku usaha. Pelaku usahanya mengajukan saya memakai LPH-nya LPH AA saja. Nah, misalkan LPH Sukopindo ataupun Surveyor ataupun LP POM. Nah, BPJPH menetapkan hasil pilihan dari PU. BPJPH tidak boleh menetapkan LPH lain. Misalkan PU-nya maunya LPH-nya LPH Surveyor. Terus BPJPH menetapkan LPH yang lain, nggak boleh nih. Harus sesuai dengan yang disampaikan oleh PU. Nah, setelah itu
LPH melakukan audit, diberikan masa waktu kerja ini 15 hari kerja, harus sudah selesai. Tugas LPH itu memeriksa dan menguji produk, meliputi pemeriksaan keabsahan dokumen dan pemeriksaan. Nah, pengiriman dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian ke MUI dan BPJPH. Jadi hasil audit yang dilakukan oleh LPH, yang di dalamnya itu ada auditor halal, hasilnya itu dilimpahkan kepada Komisi Fatwa MUI dan BPJPH. Nah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia diberikan masa kerja ini 3 hari kerja harus sudah terbit ketetapan halalnya. Jadi hasil sidang fatwanya itu namanya ketetapan halal, KH, ketetapan halal. Tapi KH ini belum final. Kebanyakan pelaku usaha itu sebetulnya tidak menerima KH ya. Yang diterima pelaku usaha itu adalah sertifikat halal, bukannya KH. KH itu adalah ketetapan halal yang digunakan sebagai dasar BPJPH eh, untuk menerbitkan sertifikat halal. Oke, nah setelah itu BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Jadi semua di total ini adalah 21 hari kerja. Oke, nah kalau yang tadi ini eh, reguler ya. Kalau yang sekarang ini di bawahnya ini adalah self declare. Nah, ini alur proses sertifikat halal self declare seperti ini ya. Jadi syaratnya itu produknya tidak beresiko, eh, tidak ada titik kritisnya. Kemudian bahan bakunya sudah dipastikan kehalalannya. Proses produksi yang dipastikan kehalalnya dan sederhana. Contohnya pisang goreng ataupun keripik pisang itu bahan bakunya kan sudah jelas. Dari pisang yang positif list, kemudian juga terigu misalkan. Terus digoreng pakai minyak goreng yang sudah ada sertifikat halalnya. Nah, tinggal akad ikrar halal pelaku usaha setelah lolos verifikasi oleh pendamping proses produk halal. Oke. Nah, ini Bapak Ibu pelaksanaan penerapan kewajiban sertifikat halal sudah diberlakukan mandatori ya 2026 semua ini. Jadi ada tandanya ini makanan minuman hasil sembelian dan jasa sembelian ini sudah diberlakukan 2024. Tapi minta diperpanjang karena belum siap. Tapi menengah besar ini sudah menjalankan semua ya, mengimplementasikan penerapan pemberlakuan sertifikasi halal sudah terlaksana. Adapun yang 2026 itu obat tradisional, kuasi, suplemen kesehatan, kemudian kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetik. Nah, ini 2026 semua ini barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala dan aksesoris. Kemudian barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan, kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis dan perlengkapan kantor, dan barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko A, ini semuanya 2026. Selebihnya ya ada yang 2029 seperti obat bebas dan obat bebas terbatas, kemudian obat keras dikecualikan psikotropika. Nah, ini juga yang kelas resiko B ada yang 2029, ada yang 2034. Nah, ini Bapak Ibu ya sudah masuk mandatori. Nah, kaji ulang SKK ini penilai halal. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, SKKN yang dulu itu ada 13 unit kompetensi. Kalau sekarang hanya 6 unit kompetensi. Kemudian memiliki fokus pada bahan produk PPH, audit internal pada penerapan SCPH atau SCH. Nah, ini yang baru ini fokus pada perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian memiliki kriteria kompetensi yang lebih valid
dan reliabilitas yang sesuai dengan Permenaker. Yang baru ini juga mengacu pada Permenaker nomor 3 dan Undang-Undang 33. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Ayi ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Jamaluddin untuk pemaparannya ya Bapak dan Ibu terkait dengan regulasi tadi dari mulai undang-undangnya ya Bapak dan Ibu. Nah, terus kemudian sampai dengan unit kompetensi juga tadi sudah dipaparkan oleh Pak Jamaluddin. Baik, Bapak dan Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand. Baik, di sini sudah ada Pak Agip, Pak Jamaluddin. Silakan Pak Agip. Monitor Pak Agip. Ya, baik Ibu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, izin Pak Direktur. Wah, Pak Agip pengawas ini. Siap, Masya Direktur. Allah. Ikut belajar Pak Direktur, mohon izin. Jadi, mungkin izin Pak Direktur ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang perlu saya perlu penjelasan lebih lanjut dari Pak Direktur. Yang pertama terkait dengan regulasi. Mungkin regulasi ini kan memang sudah berkembang ya, ada update-annya, baik mulai dari undang-undangnya sendiri ya. Undang-undang kan tadi Pak Direktur di slide-nya itu ada Undang-Undang nomor 11, yaitu terkait dengan Omnibus Law ya tahun 2020. Tapi dalam perjalanannya memang sudah ada ya diawali Perpu nomor 2, terus ada Undang-Undang nomor 6 ya, Undang-Undang nomor 6 tentang tahun 2023 tentang Ciptaker. Nah, terus selanjutnya PP 39 yang sudah ada perkembangan juga menjadi PP nomor 42 tahun 2024. Nah, terus ini yang istilahnya kami butuh update-annya ya terkait dengan regulasi yang terkait masalah penilaian halal gitu. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, masalah penilaian halal kan tadi Pak Direktur sempat di tayangan itu ada menyebutkan salah satunya melaporkan perubahan bahan. Nah, memang ini salurannya di mana gitu kan? Terus melalui apa gitu? Terkait dengan pelaporan perubahan bahan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu terkait dengan tanggung jawab penilai halal. Secara faktual kan memang bertanggung jawab terkait dengan fokus kehalalannya saja. Tapi terkait dengan keamanan pangan, inilah yang menjadi dilematis ya. Ketika oke, secara halal sudah oke gitu. Tapi ternyata dari sisi keamanan pangan ini bermasalah gitu. Ini pernah terjadi ketika ada kasus yang viral dengan roti ya, roti di mana bisa awet sampai 6 bulan gitu kan. Gitu. Nah, secara kehalalannya ya kan, kenapa sampai dengan terbit sertifikat halal itu kan memang secara dokumen halal semua itu. Tapi ternyata dari BPOM menyatakan ada salah satu bahan ya kan, itu yang tidak aman ternyata. Pada akhirnya karena itu dianggap bermasalah secara keamanan pangan, nah kita dari sisi halal kan akhirnya harus merujuk ke persoalan itu. Pada akhirnya sertifikatnya pun dicabut, sertifikat kehalalannya. Nah, terkait dengan tanggung jawab penilai halal, bila terjadi seperti yang tadi ya, bahwa kita cuma fokus ke kehalalannya tanpa ada pemahaman keamanan pangan ya, ini yang menjadi dilematisnya, ya kan? Jangan sampai nanti
ada apa-apa terkait dengan kok tahu dicabut sertifikatnya gitu. Nah, ini yang bertanggung jawab penilai halalnya, padahal penilai halal juga nggak tahu itu ternyata masalah keamanan pangan. Mungkin itu Pak Direktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung dijawab Pak Jamaludin? Oke. Oke, baik. Makasih Pak Agib. Bu Ayi, saya jawab dulu ya. Iya, boleh silakan langsung Pak. Ini kayaknya dari BPJPH juga ya Pak ya? Iya, pengawas. Oke, makasih nih Pak Agib, Bapak dan Ibu. Ini pertanyaan yang tajam ini dari pengawas dari inspektorat. Memang Bapak Ibu untuk apa training penyelia, auditor, juleha, sedianya ini memang dari pegawai BPJPA sendiri itu harus memahami ya, mengetahui ya. Apalagi Pak Agib ini memang eh, di unit inspektorat yang melakukan pengawasan di internal BPJPH. Nah, yang berkaitan pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Agib tadi, yang pertama, update regulasi eh, tentang penyeliah halal. Tadi sudah saya sampaikan ya di PPT terkait dengan update regulasi yang update itu memang kalau yang di SKK ini ya berdasarkan Permenaker, keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 21 tahun 2022 tentang SKKNI penyeleh halal. Nah, berdasarkan peraturan dari Kemenaker, selama SKKN ini belum ada perubahan ya, ataupun ada penyempurnaan dalam masa waktu 5 tahun, ini masih tetap digunakan. Nah, nah, kalau sudah melewati batas masa waktu 5 tahun, berdasarkan keputusan Menaker tadi, bisa diupdate ataupun direview. Direview kembali, dievaluasi, kemudian disusun SKKNI yang terbaru. Nah, ini kan terbit dari keputusan Menaker ini adalah tahun 2022. Kalau tambah 5 tahun berarti 2027. Nah, di tahun 2027 SKKN penyelenggaraan ini harus dievaluasi, direview. Misalkan ada penyempurnaan berdasarkan PP yang terbaru ataupun keputusan kepala badan. Nah, ini nanti akan disempurnakan kembali. Sekarang kan sampai saat ini belum ada update regulasi terkait tentang penyeliah halal. Jadi selama belum ada regulasi yang baru, aturan yang baru, SKKN ini tetap masih berlaku. Apalagi peraturan dari Menaker itu masa waktunya 5 tahun bisa dievaluasi dan diperbaharui. Nah, ini masih berlaku. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang perubahan bahan. Nah, ini memang penting nih Bapak Ibu ya. Ini Pak Agib sudah jeli ini. Ada juga di perusahaan-perusahaan itu, Pak, gimana kalau saya ada penambahan komposisi bahan? Ini dilaporkannya ke BPJPH, gimana ini caranya? Nah, memang di sistem kita ini memang belum ditanam ya. Dan kita juga sudah sampaikan ke Pusdatin, nanti akan ada ininya ya, fitur-fiturnya ya, yang berkaitan dengan apabila ada perubahan komposisi bahan terhadap pelaku usaha yang sudah mengantongi sertifikat halal. Selama ini kan hanya berupa ini ya, redaksional penyampaian. Jika ada perubahan komposisi bahan, harus melaporkan kepada BPJPH. Laporan seperti apa? Ini belum.
Yes. Yang ada bahwa selama ini perusahaan-perusahaan yang ada perubahan komposisi bahan itu hanya menyampaikan surat informasi kepada BPJPH. Nah, selanjutnya nanti akan ada fitur di aplikasi si halal itu ada kolom untuk pelaporan komposisi perubahan komposisi bahan. Itu ya Pak Agip ya. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan case ya, terkait dengan ketahanan pangan dan kehalalan produk. Nah, tentunya kita harus sejalan ya, linear dengan BPOM. Jadi keamanan pangan. memang terhadap produk yang sudah disertifikasi halal, tentunya BPOM juga tidak serta-merta semena-mena mengeluarkan, menerbitkan surat izin edar kalau itu belum tersertifikasi halal. Nah, kita sudah melakukan koordinasi, Pak Agip ya, Bapak Ibu dengan BPOM dan lembaga terkait. Tentunya kita harus sejalan. Jangan sampai eh, kita sudah menerbitkan sertifikat halal, tetapi eh, dari segi ketahanan pangan kok masih ada yang apa ya terkontaminasi ataupun keracunan. Nah, ini pada prinsipnya kita sudah menjalin komitmen koordinasi dengan BPOM, lembaga terkait dan stakeholder yang terkait. Eh, Dalam hal ini tentunya kita tidak menerbitkan sertifikat halal kalau prosedur 5 kriteria SCP itu belum dijalankan. Jadi pada prinsipnya semua perusahaan, pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah, dan besar itu harus menerapkan 5 kriteria SCPH. Nah, kalau sudah diterapkan 5 kriteria SCPH ini, tinggal selanjutnya pasca penerbitan sertifikat halal, pelaku usaha harus melakukan apa ya, semacam evaluasi. Kan di dalam 5 kriteria SCPH itu ada tindakan evaluasi. Nah, ini secara berkala kita harus sebagai penyelenggara ini eh, menjalankan apa kriteria yang kelima tadi dari SCPH. Mungkin demikian, Mas Agip ya. Terima kasih ini atas atensi pertanyaannya dari Pak Agip. Semoga sudah tercerahkan ya dari pertanyaan dari penjelasan saya yang secara singkat ini. Saya kembalikan Baik, ke Pak Ayu. ya, baik. Terima kasih Pak Jamal. Berarti untuk sementara ini laporannya kemana ya Pak? Kalau si, Iya, sementara ini Hmm, biasanya pelaku usaha itu menyampaikan surat informasi ya, laporan informasi terkait adanya perubahan ingredient ataupun komposisi bahan. Namun demikian, kita juga sudah komunikasi dengan Pusdatin supaya di aplikasi Si Halal itu sudah ada fitur untuk penyampaian laporan perubahan komposisi bahan. oke, terima kasih. Baik, sepertinya masih ada pertanyaan ini Pak Agip, Pak. Ya, Sepertinya. Boleh, ini, silakan Pak ya, Agip. ini Pak Direktur, ini sangat-sangat ini ya butuh butuh atensi segera ya terkait dengan tadi ya pelaporan perubahan bahan, terus penambahan bahan karena di regulasi yang terbaru bahwa sertifikasi halal itu berlaku selama tidak ada perubahan bahan dan komposisi bahan dan SCPH, ya kan? Nah, ketika ada perubahan, berarti kan dicabut itu, ya kan? Nah, khawatirnya hal ini belum ada medianya untuk melaporkan tadi. Begitu pengawasan datang ke onset, ke lapangan, ke pelaku usaha, oh ternyata kok ini ada bahan di luar apa yang didaftarkan nih, ya kan? Padahal si penyelia halal pada pelaku usaha tersebut sudah berusaha nih untuk melaporkan atau minta approval segala macam, tapi dari
mulainya BPJPH ataupun si halal itu kan belum belum nih, belum ada ditempelkan di si halal misalnya. Ya antara antara kenyataan yang ada dengan eh, pengawasan itu menjadi temuan. Nah, khawatirnya tadi masalah pemberlakuan sertifikasinya tersebut. Itu mungkin Pak Direktur. Terus tadi terkait dengan pertanyaan saya yang pertama itu sebenarnya bukan masalah dasar SKKNI-nya ya, tapi terkait dengan tadi penjelasan di mana tadi ada Undang-Undang 11 Omnibus Law terkait dengan PP 39 yang sekarang sudah menjadi PP 42 tahun 2024 kan gitu. Supaya kami lebih fokus ke regulasi yang terupdate gitu. Mungkin itu Pak Direktur. Mungkin itu Bu Ayi. Ya, Terima baik. kasih. Seperti itu mungkin Pak Jamal ya. Jadi mungkin pelaku usaha juga ada yang udah mau berubah nih Pak, bahannya, komposisinya gitu, tapi bingung mau kemana ya. Atau ke email yang layanan itu nanti ada feedback nggak ya Pak ya? Seperti Iya, itu. ada. Jadi memang sudah ada sih beberapa pelaku usaha yang menyampaikan surat penyampaian informasi perubahan data ingredient komposisi bahan. Itu sudah disampaikan kepada Direktorat Sertifikasi Halal. Nah, terkait dengan fitur yang di aplikasi, ini insya Allah dalam waktu dekat akan ditanam ya. Jadi nanti eh, di aplikasi si halal itu pelaku usaha tinggal menyampaikan atau submit terkait dengan penyampaian perubahan ingredient atau komposisi bahan di aplikasi si halal tersebut. Demikian, Mbak I. Oke, baik. Pak Agip cukup Pak. Kebetulan masih ada 4 persen lagi nih. Baik, cukup kita cukupkan dari Pak Agip. Kemudian berikutnya, oh ini bimbingan saya semua Pak. Kebetulan ASW, ASW, ASW ini Pak. Ada Bu Rizka, silakan. Oke, Assalamualaikum Pak Jamal dan Bu Ai. Terima kasih Bu. Halo, kedengeran nggak ya Bu suara saya? Jelas Bu. Oke, Nah, Pak saya ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, bagaimana perusahaan memastikan konsistensi implementasi sistem jaminan produk halal di lapangan, bukan hanya pada saat persiapan audit Pak? Terus yang kedua adalah, misalnya dalam kondisi target produksi tinggi nih Pak, bagaimana penyelia halal itu bisa mengambil keputusan ketika terdapat potensi resiko kontaminasi halal pada proses produksi? Udah sih Pak, Bu Ai, dua pertanyaan itu saja. Terima kasih. Baik, boleh langsung dijawab Pak Jamaluddin. makasih Mbak Rizka Rahman Ninda ya. Iya Pak. ASW apa Mbak? Mbak I, ASW. Aistiawati Pak, saya fasilitatornya. Oh, masa. Keren nama perusahaan. Kebetulan kebetulan bimbingan saya. Ya, jadi bagaimana konsistensi pelaku usaha dalam mengimplementasikan SCPH. Nah, makanya di awal tadi kami sudah menyampaikan bahwa semua semua pelaku usaha baik kecil, menengah, besar ke atas itu ketika ingin mengajukan permohonan sertifikat halal, tentunya dia sudah ada niat yang baik. Jangan sampai eh, ngurus sertifikat halal, kemudian sudah mengantongi sertifikat halal, setelahnya itu dia masa bodoh. Yang penting gue udah ngantongin sertifikat halal itu tidak boleh. Jadi ya bagaimana komitmen pelaku usaha, dia harus menerapkan 5 kriteria SCPH ini. Yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua bahan bakunya juga harus yang halal. Tidak boleh menggunakan bahan baku yang non halal. Kemudian produknya juga, kemudian proses produksinya. Nah, ini yang paling penting nih, proses produksi, apalagi di jasa apa ya?
perhotelan itu hotel-hotel bintang 5 kan banyak tamunya yang tamu orang luar ya orang asing. Di situ ada konsumsi yang non halal. Nah, ketika proses produksi itu jangan sampai disatukan. Kan tadi di dalam SJP itu harus dipisah proses produksi yang halal dengan yang non halal. Jangan sampai ketika ditanya di display ada makanan yang non halal, ada Pak. Di mana letaknya? Letaknya di ujung, jauh dari produk yang halal. Tapi ketika dicek ketika proses produksi di dapurnya itu disatukan. Nah, ini tidak boleh. Baik itu ketika proses produksi memasaknya maupun mencuci alat produksinya itu juga harus dipisah. Nah, inilah harus apa ya, mengimplementasikan, menjalankan 5 kriteria SCPH ini. Nah, jadi perlu juga nih Bapak Ibu penyuluh halal menghafal yang 5 kriteria SCPH ini supaya tetap ingat ya konsisten dan komit. Jangan sampai mentang-mentang udah mengantungi sertifikat halal kemudian tidak mengindahkan atau tidak menerapkan 5 kriteria SCPH ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau target sedang tinggi-tingginya ini? Ya kita kembalikan lagi kepada pelaku usaha itu sendiri dan penyelenggara halal yang memiliki tugas dan tanggung jawab bukan hanya di dunia saja, tapi juga nanti kita akan dipertanyakan nanti. Jangan sampai mentang-mentang ada permintaan yang tinggi, ini kita tidak mengindahkan, tidak menerapkan 5 kriteria JPH. Karena permintaan tinggi, ada bahan baku yang sudah kadaluarsa tetap dipakai. Nah, ini tidak boleh. Harus jelas, jujur. Nah, kan tadi di awal gitu ya, pelaku usaha harus menyampaikan informasi yang jelas, jujur, dan sesuai dengan aturan, terdokumentasi. Nah ini ya, baik ya, pada prinsipnya eh, baik itu penyelia maupun owner penyelia apa pelaku usaha itu sendiri harus menerapkan 5 kriteria SCPH. Baik itu dalam kondisi apa normal ya, apalagi yang terkait dengan permintaan yang sedang tinggi-tingginya. Demikian Mbak I. Baik, terima kasih. Jadi konsisten sama 5 kriteria SCPH ya Pak ya. Ya, Baik, berikutnya ada Pak, eh, cukup Bu, Bu Rizka. Cukup, Bu. Terima Ya, kasih. baik, terima kasih Bu Rizka. Kemudian Pak Haryanto, silakan Pak. Iya, siap. Terima kasih Bu Ai dan Pak Jamaluddin. Apakah suara saya terdengar? Jelas Pak. Jelas jelas. ya. Oh ya, perkenalkan nama saya Haryanto dari perusahaan yang bergerak di perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Yang ingin saya tanyakan untuk sertifikasi halalnya ini Pak, Pak Jamal, ini untuk baik itu perkebunan dan pabrik kelapa sawit itu dia di bagian apa Pak yang untuk pengajuan sertifikat halalnya? Apakah itu dari bahan bakunya, prosesnya ataupun fasilitasnya untuk peraturannya seperti apa? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan Pak Jamal. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Boleh langsung dijawab Pak Jamal. Ya, makasih Pak Haryanto. Ini dari eh, terkait dengan pabrik kelapa sawit ya. Nah, ini kan Pak Haryanto juga perlu eh, dicermati yang mau disertifikasi halal itu apanya. Kan dari hasil kelapa sawit kan ada menghasilkannya, kemudian terus diproduksi untuk apa. Pada prinsipnya, tadi Pak Haryanto juga sudah memahami ya, terkait dengan bahan baku
kemudian juga fasilitasi, kemudian juga proses produksi halal. Nah, semua ini yang terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan, yang di dalam kriteria SJPH itu juga ada pemisahan, ya. Kan ada ini pemisahan antara proses produksi, kemudian juga pemisahan peralatan produksi, pemisahan bahan baku. Jadi semuanya itu harus juga diperhatikan. Misalkan fasilitas produksi untuk yang halal dengan yang non halal harus dipisah, dibedakan. Jangan sampai habis menggoreng telur dadar, kemudian dipakai untuk menggoreng B2, nah, bipang gitu ya, babi panggang. Ini dari alat produksi ya. Kemudian bahan bakunya, bahan baku dari bahan yang halal tidak boleh dicampur dengan bahan yang non halal. Nah, kalau sudah begitu pasti akan terkontaminasi. Nah, ya. Kemudian juga tadi sudah ya bahan baku, fasilitas proses produksi juga seperti itu. Kan biasanya itu ada ya dari pelaku usaha yang besar ataupun pelaku usaha yang non-Muslim ingin menghasilkan produk yang halal, tapi mungkin karena homemade ya, homemade, dia memelihara hewan peliharaan seperti kucing ataupun anjing. Nah, ketika proses produksi, jangan sampai berkeliaran itu hewan peliharaan. Bukan hanya hewan peliharaan kucing saja, ayam, anjing, apalagi ya. Itu jangan sampai berkeliaran. Nah, ini khawatir akan apa ya? Yang namanya kotoran hewan peliharaan kan kita tidak tahu. Bisa jadi ketika kita sedang melakukan penjemuran, tapi hewan peliharaan berkeliaran, itu jangan sampai. Karena kita tidak tahu ada hewan peliharaan yang buang sembarangan, ya, itu akan terjadi kontaminasi najis. Ini ya, Pak Herianto ya, pada intinya tadi sudah paham ya dari penyampaiannya itu proses produksi atau fasilitasi atau bahan baku ini perlu dipisah antara produk yang halal dengan produk yang non halal. Demikian Mbak I. Iya, baik. Seperti itu Pak Haryanto. Jadi semua fasilitas produksi nanti diperiksa ya Pak. Jadi mulai dari penyediaan sampai produk jadinya. Jangan sampai sharing facility tadi ya seperti yang sampaikan Pak Jamaluddin. Seperti itu Pak. Nanti akan ada materi teknis untuk yang Pak Haryanto tanyakan. Seperti itu. Begitu Pak Haryanto cukup? Mbak I, Baik. saya dipanggil BP Babe. Gimana ya? Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu. Di sini kebetulan Pak Jamaluddin akan bertemu dengan Kepala BPJPH. Boleh closing statement aja Pak. Nanti untuk Pak Baik. Haryansa dan Ibu Rindik akan Baik. dijawab di materi berikutnya. Baik. Terima kasih nih Mbak Ayi Setiawati dan Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Ini sebetulnya pengen lanjut ini, tapi Babe dari Pak ajudannya WA saya, ditunggu di bawah. Tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, demikian Bapak Ibu ya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kegiatan ini dipermudah, lancar, sehingga lulus semuanya. Sekian dari kami. Mari kita akhiri dengan baca Alhamdulillah dari kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu mungkin Pak Hairiansa dan Bu Rindik boleh tulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Atau Bapak dan Ibu lain, jika masih ada pertanyaan, boleh silakan tulis di kolom chat ya Bapak dan Ibu.
nanti akan kami sampaikan kepada Pak Jamaluddin, atau nanti ada pemateri berikutnya Bapak dan Ibu, kita masih banyak materi, terutama nanti materi SJPH agar Bapak dan Ibu bisa mengenali nih bahwa oh kalau produk saya itu proses untuk produk halalnya dimulai dari mana ya. Karena untuk distribusi, untuk pengolahan, terus kemudian untuk barang gunaan ya Bapak dan Ibu. Nah, itu biasanya berbeda ya, atau misalnya dia ternyata prosesnya kayak distribusi itu tidak ada penyediaan bahannya nih Bapak dan Ibu karena tidak ada proses pengolahan ya, atau misalnya kalau makanan dan minuman, oh nanti dimulai dari penyediaan bahan sampai si finish goodnya itu dijual ya atau disajikan misalnya seperti itu. Oh, saya cuma sampai penjualan saja, saya tidak ada penyajian misalnya seperti itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan mengetahui nih ya kalau Bapak dan Ibu masuk untuk kategori yang mana ya, dan nanti proses untuk SJPH-nya pun berbeda Bapak dan Ibu tiap kategori. Seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh Pak Haryansah, mungkin Pak. Insya Allah kalau saya bisa menjawab. Oh, ini kemarin Ah, rencana mau bantu. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan. Saya menjawab peserta bimbingan saya semua ini ya. Baik, silakan Pak. Oke, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya di bidang sama dengan Pak Arianto tadi di perkebunan pengolahan kelapa sawit. Mungkin ini teknisnya saja Bu. Tadi Pak Jamulun ada mengatakan bahwa jarak tempat potong hewan itu Bu, kan harus ada jarak antara tempatnya dengan perumahan atau pemukiman. Nah, itu kan di tempat kita kan kalau misalkan di pengolahan kelapa sawit ada namanya uji analisa lingkungan kebauan. Nah, itu apakah ada jarak yang spesifik Bu atau tertentu misalnya berapa meter dari perumahan yang untuk yang tempat potong hewan itu? Iya, benar Pak. Kalau nggak salah itu sekitar 3 sampai 5 meter ya Pak ya. Kalau nggak salah sih Pak ya. Itu ada aturannya. Nah, karena memang nanti takutnya mengkontaminasi Pak. Karena kan kita nggak tahu ya kalau misalnya nanti ternyata personilnya pun nanti ada misalnya berkunjung ke tempatnya Bapak, atau karena kan kalau misalnya dia produknya yang non halal, untuk di halal sendiri mulai dari eh, orangnya Pak, kemudian fasilitasnya semua memang harus terpisah. Jadi nggak boleh sama gitu, nggak boleh satu. Jadi nggak boleh sharing facility. Dan itu memang ada jaraknya Pak. Kalau nggak salah sih 3 sampai 5 deh Pak. 3 sampai 5 meter itu jaraknya Berarti dari dari tempat tempat tersebut. sini. Jadi untuk yang untuk untuk syaratnya di layout itu cuma jarak Bu ya, tidak ada misalkan melakukan uji uji lingkungan misalkan kebauan parameter kebauan gitu. Nah, itu lebih bagus sih, Pak, karena nanti ketika di audit itu biasanya kan mereka datang langsung dan lihat ya, Pak, ternyata terus kalau, oh ini kok ternyata walaupun jaraknya 3 meter, tapi kemungkinannya untuk terkontaminasi bisa nih. Nah, Bapak bisa pakai yang analisanya seperti itu. Itu malah lebih bagus lagi sih sebenarnya, Pak. Kayak misalnya nanti si auditor juga kalau ternyata dia ada produksi produk yang non halal atau halal juga dalam satu pabrik, atau produknya ada yang sudah disertifikasi, ada yang belum disertifikasi. Nah, itu biasanya nanti si auditor kalau mau ngecek dia akan minta sampelnya untuk diuji DNA produk ini sebutnya Pak, seperti itu DNA untuk babinya diketahui apakah ini terkontaminasi atau tidak, seperti itu biasanya. Jadi untuk pakai tadi Bapak analisa lingkungan itu lebih bagus lagi, seperti itu Pak. Oke Bu. Tapi itu rutin ya Pak ya, analisanya dia di Bapak pengecekannya per apa? Per 6 bulan sekali. Per 6 bulan sekali. Nah, pas tuh Pak, sama dengan nanti ketika Bapak proses audit. Nah, nanti kalau proses audit, itu bisa jadi pertanyaan buat audit internal,
bahwa itu rutin tidak regularly dilakukan gitu loh untuk mencegah apa? Untuk mencegah si kontaminasi tadi seperti itu. Itu bisa dimasukkan nanti ketika audit internal tuh Pak. Gitu. Oke, oke, Bu. Karena jaraknya sama dengan ketika Bapak nanti audit internal. Atau mungkin tempat Bapak sudah punya sistem sendiri ya Pak. Untuk yang sawitnya dia pakai sistem apa Pak? Ada sistem keamanan pangannya sendiri? Sudah. Kalau kami dari sisi teknis pengelolaan lingkungannya, Bu, kebetulan saya Hmm, K3 lingkungan oke. untuk yang ini. Hmm, Terus kita memastikan bahwa jarak antara pabrik kita dengan perumahan itu tidak ada efeknya dari sisi kebauan, emisi, hmm, hmm, terus hmm. pengolahan limbah kita juga tidak berpengaruh terhadap perairan mereka, sumur pantau mereka gitu. Oke. Jadi, Berarti tapi jadi tempat limbahnya sendiri juga ya Pak ya? Dia ada tempat khusus untuk PPA-nya sendiri ya? khusus Bu, khusus sendiri. Kita ada IFA namanya, instalasi pengolahan air limbah. Nah, itu ada Oke, jarak baik. tertentu gitu. Ya betul. Yang penting dia juga punya prosedurnya. Nanti kalau misalnya auditor datang, Bapak tinggal infokan aja bahwa kita melaksanakan ini, kita punya prosedurnya dan kita lakukan reguler seperti itu. Oke. Satu lagi Itu Bu, Pak. kalau boleh. Boleh, silakan Pak. Tadi yang dibilang mengenai penyimpanan, kalau penyimpanan tadi kan kita udah jelas tidak boleh tercampur. Misalkan di freezer itu ada yang tidak halal dan halal babi atau Hmm, hmm, apa sapi hmm, itu. hmm. Tapi yang belum saya ini yang tata letaknya itu, tata letak mungkin minta bantu jelaskan Ya, itu gini. Mbak. Nah, freezernya cold storage atau freezer saja, Pak? Freezer tempat freezer atau Bapak punya ruangan pendingin sendiri yang cold storage ada pengukuran suhunya? Ya, Yang cold storage gede ya, Pak? Yang dengan pintu kalau misalnya kita ngecek itu kita bisa masuk ke dalam atau hanya freezer kotak freezer saja, Pak? freezer saja kami nggak punya Bu. Freezer saja. Nah, kalau ini memang kalau produknya basah ya Pak, produknya wet itu memang mudah terkontaminasi Pak. Kalau misalnya ternyata ada produk yang non halal itu, nah pemisahannya sudah jelas pasti harus pisah freezernya itu. Nah, tapi kalau bentuknya cold storage Pak, yang pintu, yang kalau kita melakukan pemeriksaan kita bisa masuk ke dalamnya, terus kita bisa lihat pengukuran suhunya dari luar seperti apa gitu ya. Nah, biasanya kalau kita mau masuk juga dia ada plastik curtainnya. Nah, itu nanti pemisahannya itu ada jarak, Pak. Jarak dari si misalnya menggunakan palet ya, Pak ya, karena kan tidak boleh langsung dengan lantai ya. Nah, ada jarak antara palet satu dengan palet yang lainnya tuh, Pak. Jadi jangan sampai berdekatan. Atau biasanya dikasih tali pembatas untuk memisahkan bahwa ini produk yang non halal, yang ini sudah halal, atau misalnya dia produk dia pabrik yang sudah ada yang disertifikasi, ada yang belum. Bukan berarti yang belum ini belum halal ya Pak ya, Ya. cuma belum disertifikasi. Nah itu juga dikasih jarak saja, dikasih jarak, dikasih label sekitar kurang lebih bisa orang masuk Pak, bisa orang lewat lah, satu atau dua orang lewat itu jaraknya segitu. Dan kan kalau penyimpanan itu juga tidak boleh letaknya berdempetan dengan dinding ya Pak ya, dengan dinding, kemudian tingginya tidak boleh setinggi plafon ya, kemudian harus jarak itu orang bisa lewat. Nah itu, jadi diukur sebesar orang bisa lewat, terus kemudian dari dinding juga dijarakin dan nanti dikasih label aja Pak. Atau biasanya dikasih itu Pak lakban yang warna ya buat pembatas, buat menentukan bahwa oh kalau lakban yang di kuning ini dia yang produknya belum disertifikasi dan yang merah ini yang sudah disertifikasi. Seperti itu. Biasanya penandanya seperti itu. Dan jaraknya kita orang itu bisa lewat buat ngecek, buat melakukan pemeriksaan sih Pak. Biasanya seperti itu. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Ibu Rindik, silakan. Kita masih, ya, boleh 2 menit lagi. Silakan, Baik Bu. Ibu, terima kasih Bu Ayi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Mohon izin Ibu bertanya, apakah bahan reagen laboratorium QC yang digunakan untuk pengujian produk perlu dikendalikan dalam SJPH? Regen buat produknya ya, Bu, ya. Iya, betul Bu. Itu buat validasi
Tapi kalau yang untuk Iya, validasi betul. si mesinnya beda ya Bu ya? Buat validasi si Beda, alatnya Ibu. beda ya? Ya. Nah, itu masukkan Bu dalam SJPH. Masukkan dia pakai regennya apa? Seperti itu. Berarti Di masuk di daftar bahan ya, Ibu? kalau di Bukan. daftar bahan itu masuk di dalam daftar Oh, bahan. baik, Ibu. Iya. Bu, untuk pertanyaan kedua, Mm-mm. karena saya bekerjanya di AMDK ya, Bu, terkait proses produksi galon. Bagaimana pengendalian SJPH untuk galon retur dari konsumen agar terhindar dari kontaminasi najisnya itu, Bu? Oh, pakai galon dari luar. Nah, ada galonnya sendiri Ya, dia sudah air galon atau si galonnya galon? ini kan isi ulang, Bu. Kalau di AMDK kan eh, Mm-mm. galonnya perputaran dari pelanggan. Oke, iya iya. Nah, tempat air isi ulangnya itu Bu yang sudah tersertifikasi halal atau belum? Itu. Karena kan kalau biasanya ada air isi ulang yang belum tersertifikasi halal ya Bu. Nah, ada Ya, juga yang betul. AMDK isi ulang yang sudah dia ada logo halalnya, dia sudah punya ID-nya tuh biasanya. Nah, itu masuk dalam bahannya Ibu. Itu Ibu harus cari yang sudah tersertifikasi halal karena kalau tidak salah AMDK itu sudah wajib halal ya. Sudah banyak AMDK Ya, yang ya, halal betul. juga sih Bu. Itu. Bu, Jadi itu kalau misalnya termasuk kemasannya hmm, juga, Bu. Kemasan kemasannya. galonnya itu harus ada hmm, sertifikat halalnya atau hanya COA? Kemasan galonnya kan dia biasanya sudah seset kalau ibu pakai kemasan galon itu kan biasanya karena ibu sudah beli ya sebelumnya mereknya siapa gitu ya. Iya, Nah, itu kan betul, Bu. kemasan galon itu yang dipakai ya. Nah, itu udah tersertifikasi sih Bu. Jadi yang ibu butuhin juga sih yang ibu isi ulang itu tempat yang isi ulangnya karena kan kecuali ibu isi ulangnya langsung yang botolan tanpa diisi ulang yang dibersihin lagi tuh loh Bu. Itu, jadi kan ada ibu kan ada isi ulang yang ibu datang kayak misalnya si biru ya Bu ya biru yang mereknya biru itu air O2 itu yang dia kan dibersihin lagi. Nah, itu ada yang sudah tersertifikasi juga atau ibu beli yang galon sudah galonnya. Nah, yang sudah galonnya kayak misalnya mereknya Le Minerale gitu kan atau mereknya Aqua dan sebagainya itu kan sudah tersertifikasi ya. Nah, itu Ibu tinggal cek di webnya aja, tinggal cek di webnya BPJPH. Kalau dia sudah tersertifikasi BPJPH, Ibu tinggal masukkan produsennya itu, nomor ID-nya itu, sama tanggal terbit sertifikatnya itu. Jadi nggak perlu lagi minta sama si produsennya gitu Bu. Karena biasanya kalau kita kadang-kadang ya Bapak dan Ibu kesulitannya itu adalah kalau misalnya kita punya vendor kita yang kita beli kuantitinya kecil itu kadang-kadang si vendor nggak ngasih dokumen ya. Nah tapi kalau ternyata bahan yang Bapak dan Ibu pakai sudah ada di webnya BPJPH, nah itu Bapak dan Ibu bisa cantumkan dari situ begitu ya. Tapi lebih baik lagi kalau memang Bapak dan Ibu setiap barang kedatangan itu dia punya COA gitu karena kan biasanya COA kadang-kadang nggak setiap kedatangan dia ada COA ya Bapak dan Ibu atau misalnya karena kita sudah pertama kali waktu kita pesan kita sudah dapat COA ternyata kedatangan berapa kali dia nggak pakai COA lagi. Nah itu ya biasanya suka seperti itu. Nah kalau misalnya bisa minta COA tiap per kedatangan itu lebih bagus gitu. Begitu Bu Rindik. Ibu Ayi sudah pukul Gimana Bu Rindik 11.30. cukup Cukup, Bapak Ibu. dan Ibu? Cukup. Oke, Pak Osep, mohon maaf tadi sempat diisi dengan Ya nggak tanya apa-apa. jawab karena lumayan waktunya masih cukup. Kebetulan Pak Jamaludin tadi ada panggilan dari Kepala Badan. Baik, Bapak dan Ibu, saya cukupkan. Tadi saya hanya menyambung dari Pak Jamaludin. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya kembalikan ke MOT.